Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan kembali firman Tuhan lewat ibadah keluarga yang berlangsung di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kita masing-masing. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini terambil dari kitab Yehezkiel. Yehezkiel pasal 37 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka, lalu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kasih-Mu yang menuntun kami untuk tetap setia bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada sore, menjelang malam ini ya Tuhan, kami juga boleh datang bersekutu lewat ibadah keluarga yang berlangsung di rumah tangga kami masing-masing di Jemaat GPB Shalom Denpasar. Sertai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Mari firman Tuhan kita yang akan kita renungkan terambil dari Yehezkiel 37 ayat 24 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, berikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka yang akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa hari ini kita bicara tentang kitab Yehezkiel dari hari Minggu. Yehezkiel sendiri adalah sebuah nama dari istilah Ibrani yang jika dibaca Yehezki, yang berarti Allah menguatkan. Ia adalah seorang imam. Bapak Ibu, dia adalah seorang imam yang dalam proses belajar di sekolah khusus yang dipersiapkan untuk menjadi imam. Jadi dalam proses itu sebelum pembuangan dia tinggal di Yerusalem sepanjang 25 tahun pertama hidupnya. Dia sedang dalam pendidikan untuk menjadi imam di Bait Suci ketika dibawa ke Babel pada tahun 597. Yehezkiel menerima panggilan sebagai nabi dan penugasan ilahinya setelah ia melayani dengan setia selama kurang lebih 22 tahun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengalami pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan. Setiap orang pasti akan merasa tidak nyaman, merasa terkungkung, merasa terpuruk. Tetapi dalam situasi dan kondisi itu pasti dia membutuhkan pertolongan dari seseorang. Nah, bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, secara khusus Yehuda, yang berada di pembuangan selama kurang lebih hampir 70 tahun ketika nubuat ini datang kepada mereka, bicara tentang pembebasan, bicara tentang pemulihan dan pembaruan dari Tuhan. Nah, tentunya ini memberikan sebuah pengharapan bagi mereka. Karena sebagai orang buangan ya mereka juga bukan saja terpuruk secara fisik, tetapi mereka juga terpuruk secara psikis dan juga kehidupan spiritual mereka. Nah, Allah memakai Yehezkiel untuk menyampaikan pesan Allah sekaligus mempersiapkan mereka sebagai umat Allah
Nah, ketika kita bicara tentang apa yang dilakukan oleh Allah, kita kembali melihat pada ayat 11 ketika bangsa Israel itu berkata bahwa tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Ini sebuah pernyataan yang betul-betul memposisikan mereka bahwa mereka udah hilang, udah lenyap dari pentas sejarah dunia, mereka sudah tidak lagi ada. Tetapi apakah memang semua berakhir? Nah, di kondisi ini Tuhan hadir. Tuhan hadir melalui Yeskel untuk meneguhkan dan menguatkan mereka yang sedang dalam pembuangan melalui berita yang mengejutkan. Kenapa mengejutkan? Sebab apa yang disampaikan di Yeskel tentunya pada ayat 15-24 sesungguhnya itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena pada ayat 15-21 Tuhan menjanjikan, karena pada ayat 15-21 di sana kita melihat bahwa ada janji kemerdekaan bagi mereka melalui penyatuan kembali Israel Selatan dan Israel Utara sebagai suatu bangsa yang utuh. Sesungguhnya nubuat ini Bapak Ibu ya mustahil. Kenapa? Karena 10 suku sudah hancur oleh Asyur, lalu kemudian mereka sudah tercerai-berai dan tidak bisa lagi kembali ke tempat mereka. Dan hanya tersisa 2 suku. Tetapi bicara tentang firman Tuhan yang kita renungkan dalam ayat 24-28 ini, bahwa pembaruan Israel bersatu itu akan terjadi ditandai dengan hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Ayat 24 itu menarik Bapak Ibu, karena ketika nubuat ini disampaikan Daud sudah tidak ada. Lalu siapa Daud yang mana? Nah, firman Tuhan ini mau mengarahkan kita kepada ketika bicara tentang Daud, bicara tentang keturunan Daud, bahwa Mesias yang kita percaya selaku Tuhan dan Juru Selamat itu tentunya seseorang yang dipersiapkan oleh Allah. Jadi pengharapan ini adalah pengharapan apa yang disampaikan oleh Yeskel ini, pengharapan akan masa depan. Karena pasca pembuangan tidak akan pernah ada, dan sampai hari ini Israel tidak bisa bersatu Bapak Ibu. Israel Utara dan Israel Selatan itu tidak bersatu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bicara tentang kerajaan Mesianis, kerajaan ini adalah adalah ketika Yesus turun sebagai raja, Daud memerintah sebagai raja. Tentunya pribadi itu adalah Yesus Kristus. Nah, kita bacaan kita mau mengarahkan kita bahwa pemulihan eskatologis terjadi, bangsa ini menjadi bangsa yang baru di dalam pemerintahan Sang Mesias yang ditandai dengan ketaatan kepada perintah dan kehendak Allah. Nah, saya tertarik ketika dikatakan dalam ayat 26 akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan akan menjadi perjanjian kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Nah, kesadaran ini adalah kesadaran yang diharapkan bahwa ketika Allah mengatakan aku akan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka, maka di sana Allah mengatakan bahwa Allah akan hadir dalam setiap hati dan pikiran kita. Ketika kita mau menerima, ketika kita mau menyambut proses pemulihan dan pembaruan yang dilakukan oleh Allah. Nah, sebagai orang percaya, kita tahu betul bahwa kita mengimani Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat lewat kelahirannya, lewat kebangkitan, lewat kematian dan kebangkitannya. Maka pada saat yang sama sebenarnya sebagai orang percaya kita menerima pemulihan dan pembaruan dari Allah itu. Bahwa kehadiran Allah tidak lagi menunjuk pada tempat yang khusus, tetapi kembali ke dalam hati dan pikiran kita. Allah ingin hadir, Allah ingin memenuhi hati dan pikiran kita. Allah ingin kita berjalan dalam keyakinan akan karya Allah dalam diri Yesus Kristus. Nah, hari-hari ini kita semua seperti orang yang terpenjara. Kalau bilang tahanan kota, ya, karena kita tidak bisa keluar dari kota kita masing-masing, dari tempat kita masing-masing. Lalu kemudian
sebagai tahanan ya tentunya kita punya keterbatasan-keterbatasan. Tapi itu tidak seperti apa yang terjadi Bapak Ibu. Keterbatasan yang terjadi saat ini hanya membatasi kita untuk bagaimana bersama-sama tunduk kepada perintah dan kehendak Allah yang mau memulihkan kita. Allah memakai pemerintah untuk melakukan itu. Jadi mari lewat firman Tuhan ini paling tidak begini Bapak Ibu. Kita memahami hal yang pertama bahwa kesadaran akan kelemahan dan keterbatasan kita karena dosa kita membuat kita harus datang kepada Allah. Nah, ketika kita harus datang kepada Allah, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana membangun kehidupan spiritual kita. Bagaimana membangun kehidupan beriman kita kepada Allah. Dengan tadi pagi saya bilang kalau berpengharapan tanpa iman ya tidak ada keyakinan, ya semua akan sia-sia pengharapan itu. Lalu pada bagian yang ketiga, setelah kita mengecap janji pemulihan dari Allah sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah dipulihkan, orang-orang yang merasa diberkati. Kenapa saya bilang merasa diberkati? Karena ya jujur kita hanya menikmati berkat, tetapi kita merasa bahwa kita tidak merasa bahwa kita diberkati. Dan ketika kita merasa kita diberkati, maka kita mau dibaharui dari waktu ke waktu lewat kebenaran firman. Untuk itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita hayati akan kehidupan kita. Yang pertama bahwa keberadaan kita sebagai manusia, kita tidak lepas dari dosa. Tetapi karena janji Allah untuk pembaruan dan pemulihan itu, maka kita harus datang kepada Allah untuk menyerahkan diri kita. Setelah kita menyerahkan diri kita, mari kita hidup membangun spiritual kita dengan jauh lebih baik di hadapan Tuhan. Maka Ia akan menyertai dan memberkati setiap langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala lalu kita berdoa. Kasih-Mu ya Tuhan yang membuat kami sadar bahwa sebagai manusia berdosa, kami butuh pembaharuan, kami butuh pemulihan dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah keterpurukan kami saat ini ya Tuhan, kami sadar bahwa hanya Tuhan satu-satunya jalan keluar dan solusi bagi kehidupan kami sebagai orang percaya. Tolong kami ya Tuhan agar kami menyadari itu, bahwa kesadaran itu tidak hanya sekedar lahir dalam hati dan pikiran saja, tetapi harus diwujud nyatakan dalam tindakan kami. Diawali dengan kesadaran akan keterbatasan kami sebagai orang berdosa, lalu kami mengucap syukur atas pemulihan dan pembaruan yang dilakukan dalam kehidupan kami, bahwa proses yang kami alami saat ini adalah bagian dari proses pemulihan dan pembaruan yang Tuhan lakukan. Ingin supaya kami dipulihkan dari dosa dan kesalahan kami, lalu cara pandang kami, cara berpikir kami dibaharui, sehingga kami, hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Dan itu kami tindak lanjuti dengan sikap nyata, tindakan nyata kami di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau boleh mengingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan malam hari ini lewat ibadah keluarga yang berlangsung di rumah tangga kami masing-masing, Bapak berkati kami setiap kepala rumah tangga dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, dalam memastikan kebutuhan hidup keluarga ini. Tapi kami tidak mampu melakukan semuanya itu dengan baik tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kekuatan, tanpa pertolongan, tanpa tuntunan tangan kasih-Mu. Berkati kami sebagai setiap kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai orang tua tunggal, sebagai di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapak berkati juga setiap istri yang Tuhan tempatkan tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Berkati setiap ibu yang menampingi suami dan anak-anak, dan mungkin juga terlibat dalam ikut menopang ekonomi keluarga. Bapak berkati juga bahwa apapun yang kami lakukan saat ini semua serba terbatas, dan pada akhirnya kami harus kembali kepadamu. Anak-anak kekasih kami yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan setiap keluarga rumah tangga kami, mereka yang ada di hadapan kami bersama-sama dengan kami yang masih dalam masa pertumbuhan, mereka yang harus tinggal di rumah untuk menjalani studinya dari rumah ya Tuhan, Bapa berkati mereka, beri sukacita terus ya Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati hari-hari kebersamaan di dalam rumah masing-masing ya Tuhan. Dan ketika anak-anak kami yang harus jauh terpisah, yang terjebak karena situasi dan kondisi, sehingga kami tidak bisa bersatu, tapi kami tahu bahwa ada waktu Tuhan yang mempersatukan kami.
Demikian juga ya Tuhan, suami atau istri, anak dan orang tua, Bapa berkati sehingga pada akhirnya sama seperti janji-Mu untuk mempersatukan Israel di bawah kasih-Mu ya Tuhan, di bawah pemerintahan-Mu, di bawah kuasa-Mu. Maka saatnya Tuhan juga akan mempersatukan kami dengan orang tua kami, dengan keluarga kami, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang-orang yang kami kasihi yang terpisah dari kami ya Tuhan. Dan kami percaya itu akan terjadi dalam waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan malam hari ini. Dan sebagai orang percaya kami terus berdoa bagi setiap keluarga, rumah tangga dalam berbagai pergumulan, tugas, tanggung jawab, pekerjaan, bahkan usaha-usaha yang semuanya berjalan dalam kehidupan ekonomi yang semakin melambat ya Tuhan, dan kesulitan-kesulitan lainnya yang muncul. Tuhan berkati ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi setiap mereka yang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Dalam kesempatan ini Bapak jamah mereka, Bapak berkati setiap obat penawar makanan, minuman, Bapak pulihkan sakit penyakit mereka, bagian tubuh mereka yang sakit Tuhan jamah ya Tuhan. Bapak berkati juga para janda duda, para lansia, mereka yang membutuhkan pendampingan dari Tuhan. Tuhan hadir bagi mereka, beri sukacita, beri semangat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam keberadaan mereka sebagai janda duda maupun sebagai para orang yang lanjut usia ya Tuhan. Karena kasih Tuhan itu nyata kepada siapapun dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya sungguh Tuhan juga akan menyertai dan memberkati setiap kami dalam berbagai pergumulan. Berkati setiap tenaga medis yang terus berjuang untuk melawan perkembangan virus COVID-19 ini ya Tuhan. Bapak berkati mereka, jaga mereka ya Tuhan. Bapak berkati keluarga-keluarga dari para medis yang sudah menjadi korban akibat mereka harus berusaha berperang melawan penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul sebagai ODP, sebagai PDP maupun mereka yang positif. Bapak berkati mereka ya Tuhan, berkati obat penawar makanan, minuman, beri semangat, beri sukacita agar mereka mau kembali untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Mereka mau dipulihkan dan mereka disembuhkan dan kembali tengah-tengah kehidupan keluarga mereka masing-masing. Berdoa bagi keluarga-keluarga yang sudah ditinggalkan, Bapak berkati, beri kekuatan, beri penghiburan ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, pemerintah, bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu juga. Tuhan jaga, pelihara, Tuhan sertai, Tuhan pimpin mereka untuk dapat mengambil kebijakan-kebijakan terbaik dan strategis bagi bangsa dan negara ini, dan terutama dalam menghambat atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, gereja-Mu Tuhan pakai terus untuk tetap memelihara kehidupan spiritual umat-Mu, dan biarlah umat-Mu juga dengan setia mau datang kepadamu, bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, menyerahkan setiap langkah kehidupan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami mohon kepadamu, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan jemaat-Mu, setiap keluarga, rumah tangga, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.